Selamat datang kembali teman-teman di dasar-dasar Python. Nah, di sini kita udah belajar penggunaan JSON, penggunaan modul. Nah, banyak sekali ya untuk sekarang ini kita dalam penggunaan modul emang itu sangat-sangat penting ya. Jadi pas kita belajar modul ya banyak sekali contoh-contoh modul yang kita pakai, kayak tadi ada modul penggunaan tanggal, ada yang penggunaan matematika, ada pakai JSON dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan Python regex gitu. Regex. Mungkin kalau misalnya teman tahu regex ini namanya regular expression. Nah, itu apa? It is a sequence of character that forms a search pattern. Jadi dia itu sequence di mana ada karakter, dia tuh ada pattern-pattern tertentu gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah dengar sama sekali tentang regex, kita coba ya cari apa itu regex di Python aja kali ya, lebih enak. Nah, ini yaitu regex di Python adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk membentuk pola pencarian dalam bahasa pemrograman. Jadi dia itu bisa mencari apakah suatu string itu berisi pola, mencari filter, memvalidasi nomor telepon, membersihkan data, mengekstrak informasi gitu ya. Nah, kemudian itu mungkin kita contohkan regex dan contohnya gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya notasi yang dapat digunakan untuk membersihkan pola dari kata yang ingin dicari gitu. Nah, mungkin kita lihat image, ada nggak ya contoh-contoh regex ini. Mungkin kalau saya jelasin ini takutnya teman-teman tuh belum paham ya apa itu regex. Jadi emang agak sulit dipahami kalau misalnya belum tahu regex itu apa gitu. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa, kita coba kasih contohnya. Ini kita coba contoh ke Python kita aja ya, nggak usah coba lihat yang di internet dulu. Kita lanjutkan dulu Python regex kita. Nah, di sini kita akan import array gitu. Nah, array ini merupakan library dari Python. Nah, kemudian misal ada teks gitu kan. Nah, ada teks it hots in here must be summer and it was really good. Misalnya kayak gini kan, ada teksnya seperti ini. Kemudian kita bakal cari yang namanya, misal ada X, kita mau nyari research. Nah, ini coba teman-teman lihat ya, dia itu ada search, ada ASC, debug, escape, find all, find iter, full match gitu. Nah, ini banyak ya, bisa ada split juga gitu. Coba kita search dulu deh. Search, kita mau search, cari kata-kata summer di variabel txt gitu kan. Ya, kita coba cek. Nah, ada gitu match summer. Sini kan ada match summer katanya kan. Nah, jadi kalau mau itu caranya nggak kayak gini. If X itu maka dia print match. Nah, kalau else, kalau dia nggak dapat, print no match gitu ya. Itu simple dalam pembuatannya. Kita langsung, nah ini match kalau misalnya ada summer di kata-kata ini gitu. Nah, oke. Kemudian kita cobain lagi, kita mau nyobain find all function.
ini misal X sama dengan array itu find all gitu. Dia find semuanya yang ada here gitu kan, here. Nah, ini kita coba yang di txt. Nah, ada here-nya 1. Coba kalau misalnya kita bikinnya here-nya ada 2 deh gitu kan. Ya, ada 2 kan gitu. Here is it gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, ada 2 here gitu. Nah, coba kita mau ada split. Ada split gitu ya. S itu ke txt. Oke. Nah, ini kita nge-split dia satu-satu. It hurts in here, must be summer so good here is it, ya kan, kayak ini ya, split function gitu. Di sini kita namanya find all function. Di sini kita namanya split function gitu kan. Nah, coba yang lain gitu kan. Kita mau ada sub function, sub gitu. Nah, ini kita mau replace teksnya. Kita mau yang kosong ini, yang spasi itu mau diganti. Misal kita mau diganti strip gitu kan. Jadi space-nya dia itu kita ganti strip. Ini coba kita cek. Nah, itu spasi diganti strip atau diganti titik deh gitu kan. Nah, itu kayak gini. Nah, ini cukup simple ya teman-teman untuk penggunaan regex gitu. Nah, mungkin kita balik lagi ke penggunaan regex Python example for password maybe gitu kan, for email or password gitu. Nah, ini ada nih private email address in Python. Nah, ini kan kayak ada @gmail.com, kita maunya ngecek string 1 string 2 gitu kan, mau ngeliat aja. Nah, ini katanya validasi emailnya gitu. Jadi supaya ketika inputannya si user valid nggak emailnya gitu kan, ada @gmail.com, the given mail is valid katanya. Nah, habis itu ini masih valid. Nah, ini invalid nih karena dia nggak ada gitu kan, nggak ada email atau nggak ada .com-nya. Yang ini juga is invalid gitu. Nah, penggunaan regex itu kayak gitu. Nah, ini maksudnya penggunaan regex yang udah benar-benar benar-benar advance ya teman-teman mungkin. Jadi ini udah, aduh ini apa gitu kan ya, pasti teman-teman tuh masih belum pelajari detail. Nah, tapi penggunaannya tadi sama. Ini kan import regex sama dengan compile gitu kan. Ini sama dengan yang kita buat tadi, cuman kita yang masih teks dan kita masih find all, resplit. Ini namanya apa? Kok hilang dia? Oh, bukan ini. Ini dia namanya sub function yang dimana replace spasi di teks gitu kan. Nah, itu kita balik lagi ke sini, kita coba cari yang ini ada beberapa example lagi nih gitu. Nah, ini udah yang lumayan ini ya, lumayan sangat-sangat advance ya. Nah, ini email, karena emang regex ini biasanya seringnya untuk email, untuk password gitu kan.
Jadi mau ngelihat pattern pola dari inputan si user gitu, ketemu nggak gitu. Nah ini sama yang dengan kita buat tadi gitu. uh, ini nah, misal kita maunya teksnya itu email gitu kan, teks deh ini email gitu. Nah emailnya apa, emailnya misalnya Alex. Di sini ada nggak .com-nya gitu. Berarti kalau misalnya ada .com berarti email valid gitu misal ya. Ini contoh aja teman-teman, itu simple ya untuk kalau misalnya yang kan nggak cuma .com ya. Tapi ada yang kayak .co.id atau apa yang itu bisa digunakan nanti. Cuman ini kita contoh aja ya. Email tidak valid. Nah, gitu kan email tidak valid gitu, karena dia nggak ada .com-nya gitu. Coba alex at gmail.com gitu kan. Nah, email tidak valid ya. Eh, Mungkin kita bikin gmail.com deh. Bisa nggak ya? Masih tidak valid ya. Ternyata dia harus ada ini, harus ada spasi ya kayaknya. Oh, bukan kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Ini kan kita X, ini email. Nah, email X sama dengan search. Oh ini. Nah, gimana? Nah, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini .com, dia ada .com-nya, gitu kan? Berarti email valid. Nah itu. Jadi ini untuk contoh simpelnya aja. Kalau misalnya untuk email gitu kan, nanti yang lain kayak password, username atau apa, yaitu ada lagi. Cuman kalau simple kayak gini. Nah misalnya ini kayak cuman add doang ya, gitu kan? Ya emailnya masih valid. Udah coba alex@gmail.com, ya email tidak valid. Nah mungkin kayak gitu ya teman-teman. Itu contoh aja untuk regex gitu, karena ini udah advance ya, udah kayak patternnya udah sampai yang kayak gini. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa pelajari sendiri juga, karena kita masih dasar-dasar ya. Ini ada match gitu kan, kita kan juga menggunakan kita pakai search ya, bukan match ya, kita pakai search. Mungkin itu tentang untuk regex ini penting lah, penting sekali ya kalau misalnya untuk dalam pembuatan sistem. Jadi mungkin bisa dipelajari lebih detail, ini untuk dasar-dasarnya saja ya. Mungkin itu teman-teman, semoga bisa dipahami. See you in the next video.